Pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Sore bersama saya Reni Aramsari. Ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas alias Gus Yakut kembali ditahan di rutan KPK. Sebelumnya KPK mengalihkan status Gus Yakut menjadi tahanan rumah atas permohonan keluarga. Mengenakan rompi oranye, Gus Yakut tiba di gedung KPK pukul setengah 11 siang dengan pengawalan ketat petugas. Gus Yakut mengaku bersyukur bisa berlebaran dan sungkeman dengan ibundanya. KPK menahan Gus Yakut pada 12 Maret 2025, namun 5 hari berselang keluarga Gus Yakut mengajukan permohonan tahanan rumah dan dikabulkan KPK. Status tahanan rumah Gus Yakut baru diketahui publik setelah istri ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer mengungkap kepada awak media. Dari status tahanan rumah untuk kembali menjadi tahanan rutan KPK. Dalam prosesnya kemudian dibutuhkan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter dan dari tadi malam hingga pagi ini tim dokter masih terus melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara, Jakarta Timur. Rencananya KPK akan kembali memeriksa Gus Yakut sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji Rabu 25 Maret. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Satu keluarga mengalami remblong dan menabrak dinding sekam penyelamat di Turunan Tajam, Sendi, Pacet Selatan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Meski terjadi benturan keras, ketiganya hanya mengalami luka ringan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Ambulan, Pak, tenang, jangan gerak, Pak. Satu keluarga berkendara sepeda motor mengalami kecelakaan tunggal di res area 2 di Turunan Tajam Sendi, Desa Pacet, Kabupaten Mojokerto. Kecelakaan terjadi diduga akibat rem yang tak berfungsi. Dalam situasi darurat, pengendara berupaya mengarahkan laju motor ke jalur darurat. Namun kecepatan kendaraan sudah tak terkendali membuat motor tetap meluncur dan menghantam tumpukan karung yang berada di lokasi. Personel kepolisian yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Sumber Gelagah Mojokerto. Dikendari atau berisi 3 orang, yang mana satu keluarga, bapak, ibu, dan anak. Sementara informasi awal mengalami gagal rem, gagal pengereman sehingga mengalami kecelakaan di jalur penyelamat. Polisi mengimbau agar pengendara memperhatikan kondisi kendaraan serta fisik sebelum melakukan perjalanan dan memanfaatkan sejumlah posko yang didirikan pihak kepolisian. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga supir mengantuk mobil bak terbuka yang membawa wisatawan asal Tasikmalaya terguling di Jalan Nasional Pangandaran, Jawa Barat. Sejumlah penumpang terpental dari mobil, 1 orang kritis. Kecelakaan tunggal yang melibatkan mobil bak terbuka yang mengangkut sejumlah wisatawan diduga kendaraan kehilangan kendali dan terguling setelah sopir mengantuk saat melintasi jalur nasional sepulang berlibur lebaran di Pantai Pangandaran. Akibat kejadian ini, sejumlah penumpang mengalami luka-luka dan 1 orang dilaporkan mengalami luka kritis. Seluruh korban langsung dievakuasi oleh warga dan petugas ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Terjadi kecelakaan tunggal tepatnya di Jalan Nasional menuju arah Pangandaran dan Banjar. Untuk kondisi mobil nyangkut di pohon, jadi tidak sampai terjun ke sawah. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penanganan dan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan. Masyarakat dihimbau untuk memastikan kondisi fisik prima saat berkendara, terutama pada masa arus balik lebaran. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. 2 pelajar di Luwu, Sulawesi Selatan tewas mengenaskan akibat kecelakaan saat perjalanan liburan ke Tanah Toraja. Keduanya tewas setelah motor yang digunakan tergelincir hingga masuk ke kolong bis syarat penumpang.
Kamera dashboard bis merekam detik-detik dua pelajar mengendarai motor tergelincir hingga terlindas di Jalan Poros Luwu, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian ini, dua korban bernama Arjun dan Abiam asal Kabupaten Luwu tewas seketika di lokasi kejadian karena luka parah di kepala dan tubuhnya. Diduga korban melaju dengan kecepatan tinggi di tikungan dan tidak bisa menguasai motornya saat berpapasan dengan bis. Kedua jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk divisum sebelum diserahkan ke keluarga. Mengarah dari arah Palopo ke Toraja dengan kecepatan sedang berpapasan dengan bus Burlindo sehingga mengalami motor tersebut terpental dan jatuh terlindas di mobil Burlindo. Sementara itu, bis beserta pengemudinya kini diamankan oleh Satlantas Polres Palopo untuk diperiksa lebih lanjut. Dan akibat kecelakaan ini, penumpang bis sempat terlantar karena menunggu bis pengganti. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki arus balik Lebaran, jalan arteri Kalimalang terpantau relatif ramai lancar. Puncak arus balik diperkirakan terjadi pada hari ini. Sore hari ini lalu lintas di arteri Kalimalang masih ramai lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang signifikan. Puncak arus balik sepeda motor diprediksi akan terjadi esok hari, yakni pada hari Rabu 25 Maret 2026. Pihak kepolisian mengimbau kendaraan besar seperti truk sumbu 3 tidak melaju di jalan arteri Kalimalang. Bahkan, pagar pembatas telah disiapkan agar truk sumbu 3 tidak dapat memasuki jalan tol. Pemirsa, selanjutnya kita akan memantau situasi arus balik Lebaran di sejumlah titik dan sudah ada rekan kami Berliana Mileni di Jalan Raya Kalimalang dan Stephen Patinama di rest area kilometer 62 Tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Kalimalang terlebih dahulu. Berliana, seperti apa situasi saat ini di Kalimalang? Ya Davi, selamat sore. Saat ini saya sedang melaporkan dari Jalan Arteri Kalimalang, yang mana memang memasuki arus balik Lebaran tahun 2026 ini. Di tempat saya melaporkan saat ini kondisi lalu lintas masih terpantau ramai dan lancar. Davi dan juga pemirsa, memang diprediksi untuk arus atau puncak arus balik Lebaran tahun ini akan terjadi esok hari 25 Maret 2026, yang mana nantinya untuk di Jalan Arteri Kalimalang ini diprediksi akan ramai ini di pukul 8 malam hingga pukul dini hari. Berdasarkan pantauan kami di lapangan juga memang terdapat adanya beberapa kendaraan roda 2 seperti motor yang nampaknya sudah melakukan atau kembali dari kampung halaman ke Jakarta, terlihat dari adanya barang bawaan yang mereka letakkan di belakang kendaraan mereka. Davi dan juga pemirsa, untuk situasi saat ini nantinya melihat kondisi dari jalan di arteri Kalimalang ini, jika akan terjadi kepadatan akan dilakukan pendistribusian lalu lintas, yang mana untuk kendaraan yang melaju dari luar kota menuju Jakarta ini akan diizinkan melalui atau melintasi lalu lintas di Kalimalang ini sehingga tidak terjadi kepadatan di dua arah. Davi dan juga pemirsa, untuk pihak kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota juga terus mengimbau untuk kendaraan besar seperti truk sumbu 3 ini juga masih dilarang untuk melintasi jalan arteri Kalimalang saat ini, dan nantinya juga akan diberi atau dijaga oleh pagar pembatas agar kendaraan truk sumbu 3 ini tidak dapat memasuki jalan tol. Selama operasi ketupat tahun 2026 ini setidaknya, David dan juga pemirsa, ada total 16 kecelakaan lalu lintas yang terjadi di sekitar wilayah Bekasi, sehingga tetap diimbau untuk masyarakat yang hendak kembali dari kampung halaman menuju ke Jakarta ini tetap hati-hati, kemudian memastikan kondisi pribadi, kondisi tubuh tetap sehat, dan tidak dan juga memastikan kendaraan yang digunakan ini dalam kondisi yang prima dan juga baik. Sementara itu kembali ke Anda, Davi.
Baik, dari Kalimalang kita beralih ke Karawang. Steven, seperti apa kepadatan lalu lintas di Tol Japek? Ya baik, selamat sore Davi. Untuk kondisi lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 62, memang tadi saya pantau kondisinya masih lancar begitu ya. Namun dengan volume kendaraan yang sudah mulai ramai oleh kendaraan pemudik yang kembali dari mudiknya di kampung halaman dan hendak menuju kembali ke wilayah Jabodetabek. Untuk kepadatan juga sendiri terlihat di rest area kilometer 62 tempat saya mengabarkan saat ini, di mana dapat terlihat di layar kaca ini adalah para kendaraan pribadi yang digunakan oleh para pemudik yang masuk ke rest area kilometer 62 untuk beristirahat ataupun mengisi bahan bakar kendaraannya setelah mereka melintasi tol Trans Jawa hingga Cipali sejak pagi bahkan sejak sore hari ini. Untuk kepadatan sendiri ini memang terlihat cukup lancar begitu ya untuk pengaturannya, karena Polda Jawa Barat dan juga Polres Karawang menurunkan petugas kepolisiannya yang dibantu oleh petugas pengelola SPBU untuk mengatur lalu lintas kendaraan agar tidak terjadi penumpukan ataupun kepadatan yang bisa menimbulkan kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek. Untuk data puncak arus balik sendiri menurut Polda Jawa Barat memang hari ini diprediksi adalah puncak arus balik gelombang pertama begitu, sehingga Polda Jawa Barat menghimbau untuk para pemudik yang akan kembali ke wilayah Jawa Barat hingga ke Jakarta ataupun di Serang, Banten untuk mengatur waktu keberangkatannya agar tidak terjadi kepadatan ataupun penumpukan di ruas tol Jakarta Cikampek ini. Dan juga para pemudik yang akan kembali ke rumahnya masing-masing atau ke wilayah masing-masing untuk dapat memperhatikan kondisi kendaraan dan juga kondisi badannya. Salah satunya memanfaatkan rest area seperti rest area 62 ini yang merupakan rest area pertama ketika para pemudik keluar dari gerbang tol Cikampek utama. Para pemudik bisa memanfaatkan rest area ini untuk beristirahat sejenak ataupun memeriksa kembali kondisi kendaraan sebelum melanjutkan perjalanannya. Untuk sementara demikian Davi yang dapat saya laporkan dari rest area kilometer 62, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Stefan Patinama melaporkan langsung dari rest area kilometer 62 Tol Jakarta Cikampek. Sebelumnya ada Berliana Mileni dari kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Terima kasih rekan-rekan, selamat sore, selamat bertugas kembali.